tahun. Kemudian anak sudah berapa, Mas? Sementara 2. Istri ya sementara 1. Iya. Alhamdulillah dapat tamu dari jauh, dari Kendal, Semarang, silaturahmi muter-muter wilayah Jawa Timur, kemudian berkenan mampir di tempat kami di Tokromo Tani, Tokromo Channel, dan insya Allah membawa informasi, membawa opini-opini pemikiran yang selama ini sudah berjalan dengan baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, insya Allah bisa ditularkan untuk wilayah sini. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, nanti saat ini kita waktunya adalah santai, rileks. Jadi karena ini tamu agung saya, jadi saat ini kita ngobrol, berbagi informasi, berbagi ilmu. Intinya adalah bagaimana caranya mendapatkan sebuah hasil tanaman yang bagus sesuai SOP yang aman baik terhadap serangan hama maupun penyakit. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol pembahasan mengenai salah satunya adalah perawatan jahe, Pak Mus ya. Perawatan jahe merah yang efektif, kemudian bisa menghasilkan minyak asiri yang lebih bagus. Ya, nanti kita akan berbagi informasi dan ngobrol sama beliau mengenai cara perawatan yang paling bagus biar tidak ada kendala unsur unsur residu yang lebih tinggi gitu. Jadi ini adalah awal mula kita ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi ilmu yang selama ini sudah beliau kawal, baik jahe yang pasaran maupun jahe yang bermitra di tempat lain, dan hasilnya juga sangat bagus sekali. Kamus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi jadi kita ngomong-ngomong adalah ini Kamus, di pasaran itu kan petani banyak yang menanam jahe tapi tidak sesuai SOP. Jadi kadang-kadang memang mereka serampangan. Jadi ditanam di pinggir kadang di pinggir dadengan, kemudian di pinggir cabai, di pinggir tanaman tomat yang lain. Jadi, karena bukan skala komoditas, masih campuran, makanya hasilnya juga nggak bisa maksimal. Kemudian pertumbuhannya juga nggak bisa sesuai harapan. Jadi kalau semisal ini karena yang diambil adalah minyak asiri yang bagus ya Mus, untuk mendapatkan perakaran yang lebih bagus, kemudian batang yang lebih kokoh, terus daun yang lebih aman, pertumbuhan yang bagus sesuai SOP yang selama ini Kang Mus memberikan materi terhadap beberapa petani yang sudah berjalan, itu bagaimana? Monggo. Ini ada beberapa informasi mengenai produk yang nantinya bisa dipakai teman-teman yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang jahe, kita masuk ke media yang akan kita budidayakan. Berarti tanah. Berarti dasar tanah. Kuncinya tanaman itu menghasilkan produk yang berkualitas dari medianya, bukan dari tanaman. Kita atasi dulu atau kita perbaiki dulu medianya. Media tanah. Melalui kita perhatikan KTK, kapasitas tukar kalsium, lanjut CNC organiknya harus sesuai standar, CN rasionya,
itu baru bisa maksimal tanaman yang kita budidayakan. Terus dasar ya. Dasar harus KTK-nya, C organiknya, CN rasionya, baru kita masuk ke pupuknya. Kita bisa masuk pupuk apa yang sesuai spek yang kita sebut tadi. Kita Tokromo punya produk yang namanya Ademmas. Memang pupuk asing mungkin. Ya. Maaf, saya bukan yang jualan Ademmas, ini sekadar pengalaman saya. Ademmas itu bisa membenahi kondisi tanah berdasarkan fisik, kimia, juga biologi. Yang kedua, menjaga keseimbangan pH tanah, karena memang di Ademmas itu pH-nya tinggi banget. Coba ditengok, dilihat pH-nya berapa. Ya, dibalik lagi Pak. pH ini pH-nya 8,15%, kan tinggi banget Ya. untuk pupuk. Yang ketiga, bisa memperbaiki struktur tanah. Yang keempat, meningkatkan kadar oksigen terlalu dalam air. Kuncinya gini, tanah kalau sudah katakanlah liat banget, oksigen nggak bisa masuk, itu pasti bermasalah terhadap penyerapan unsur hara. Tentunya dia bisa menggemburkan, oksigen bisa masuk. Berikutnya, memperbaiki sirkulasi udara di dalam tanah. Kalau sudah baik, sirkulasi udara bisa baik, berarti oksigen bisa masuk. Berarti membuat rongga-rongga. Meningkatkan C organik dalam tanah. Nggak perlu kita memasukkan pupuk kadar yang begitu besar atau tinggi beberapa ton. Cukup kita kasih pupuk katakanlah Ademmas, insya Allah C organiknya bisa naik. Berikutnya, mampu mengikat logam berat yang mengganggu pertumbuhan, yang meracuni toksik terhadap tanaman seperti aluminium dan lain-lain, itu bisa mengikat. Berikutnya, meningkatkan KTK, kapasitas tukar kalsium. Berarti pH bisa stabil. Ya, baru kalau sudah seperti yang kita harapkan itu tadi, pupuk berapapun yang kita kasih, insya Allah bisa terserap sempurna. Baru kita fokus ke tanamannya. Intinya budidaya jahe, saya setuju kalau pakai probiotik atau hayati, saya setuju. Entah dari bentuk apapun saya setuju, karena memang yang kita fokuskan adalah non residual. Nanti kita masuk grade atau grade farmasi, ya. Itu memang harus grade tanpa, ya juga bisa ke tanpa sedikit residu kimianya, kecil banget. Makanya penggunaan pupuk semacam Ademmas yang teknologinya sudah nano. Artinya nano itu ukuran terkecil di bawah mikro. Kalau mikro sudah kecil, tapi nano berarti lebih kecil lagi. Kalau nano tetap bisa diserap sempurna. Jarang loh Pak Min pupuk di pasaran yang dia mencantumkan atau memproduksi pupuk dalam bentuk nano. Banyak kan masih mikro. Jadi yang perlu untuk dibuat dasaran kira-kira harus ditambah dengan apa, Pak Mus? Kohe kambing, sapi, syukur-syukur sudah difermentasi. Terus kita kasih fosfat yang tinggi. Ukurannya, perbandingannya antara penggunaan, anggaplah fosfatnya 50 kilo, penggunaan Ademmas kira-kira berapa? 10 kilo. 10 kilo cukup. Diraduk. Tapi yang fosfatnya, karena kita kan fokus ke tanaman yang enggak
berumur pendek, berumur sedikit lebih lama. Kita pupuk yang jangan yang fast release, yang slow release. Slow release. Jangan pakainya pupuk SP36 atau SP46 yang masih bentuk bukan apa ya? Siap serap. Itu amonium. Jangka panjang berarti ya. Makanya kita kasih. Berarti lebih efektif pakai SP36 atau SP46. Tapi saran saya SP46. SP46 memang lebih bagus ya. Lebih mahal, lebih bagus. Selanjutnya untuk apa ini? Itu kan dasaran ya. Kemudian pupuk susulan yang paling bagus Bang Amos. Di apa ini istilahnya referensi jenengan yang selama ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap tanaman, kemudian pertumbuhan bisa bagus. Apalagi hubungannya dengan apa ini jahe merah ya. Jahe merah yang memang diambil minyak aslinya. Jadi kira-kira pupuk apa yang perannya lebih pas untuk tanaman tersebut? Nah, ini kan yang kita fokus adalah tanaman yang kita budidayakan adalah tanaman yang kita ambil umbi ya. Biar anaknya banyak, umbinya banyak, kemudian pertumbuhannya juga bagus. Kita flashback dulu. Ya. Pupuk apa yang bisa bikin batang yang besar? Karena kalau tanaman berumbi itu fokusnya harus di batang dulu. Kalau batang besar, insya Allah dipastikan umbi jadi besar juga banyak. Ya. Entah apapun, entah itu bawang merah, entah itu kentang, sama. Kita fokus ke batang dulu. Sebagai starter awal kita fokus ke batang. Nah, unsur apa yang bisa memperbesar batang? Ya cuma fosfat. Tapi kan kita sudah kasih di awal, tapi kan kalau di awal belum besar sempurna karena memang dia fokuskan untuk slow release, untuk nanti pas pengumbian. Ya kita kasih katakanlah pupuk alat susulan pertama kita kasih tambah NPK, terus gamas ya apa. Kita sistemnya jahit saja. Harus kita timbul karena kita kan budidaya nggak pakai mulsa. Nanti kita siram. Dan terus kita bantu yang pupuk foliar, pupuk spray. Nah, pupuk spray itu referensi Kanmus, monggo. Itu biar nanti batang juga besar bagus, kemudian daunnya bisa gilap, sempurna dan sehat. Itu kira-kira yang direferensi biar nanti kita juga nggak salah pilih, teman-teman di lapangan juga nggak salah pilih, baik untuk jahe maupun bawang merah maupun cabai. Nah ini kan sifatnya bukan hanya jahe merah sahabat-sahabat ya. Jadi untuk semua tanaman, tapi salah satunya yang dibahas saat ini adalah jahe merah. Jahe merah itu kan yang diambil umbi rimpangnya yang mengandung kandungan atsiri yang tinggi. Ya, kita kembali pupuk apa yang bisa menghasilkan minyak atsiri yang bagus? Itu cuma magnesium. Yang sifatnya magnesiumnya terus dibagi juga. Yang non residual itu magnesium yang paling bagus adalah magnesium yang sudah oksid langsung diserap ya. Ya kita Topromotani punya produk yang namanya MDP, magnesium fosfat. Nah, dalam satu botol sudah ada magnesium juga fosfatnya. Berarti dia sudah mencakup dua unsur. Kita kejar di atsirnya, di magnesiumnya, fosfatnya dia bisa membantu pertumbuhan batang yang besar. Terus ditambah mikro. Karena nanti orientasinya mencari anakan yang banyak, kita kasih boron sama ZnFe yang tinggi, yang juga sudah bentuk EDTA. Dalam Primavit terkandung Fe besi itu 8%. Enggak, yang lain kan kebanyakan cuma ppm per miliar. Nah, kita sudah berani persen. Zn-nya, sengnya 15%. Sudah bentuk EDTA. Boron itu juga EDTA.
5%. 5%. Itu bisa memacu pertumbuhan anakan yang Luar biasa. luar biasa. Aplikasinya 3 ketuk MGP, 3 ketuk Primavit rutin 7 hari sekali atau 10 hari sekali. Yang penting rutin. Bisa ditambah magnesium dari tabur. Monggo Pak Amin punya, Pak Promo punya produk apa yang rekom magnesium yang oksida dari tanah, entah itu kon kali atau paten kali, kamaksul, monggo. Karena fokus kita adalah magnesium. Ya. Monggo dilanjut, mau ada pertanyaan lagi? Oke, sahabatku. Jadi itu tadi informasi yang berkaitan dengan jahe. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk jahe saja. Jadi pupuk ini bisa digunakan untuk semua tanaman horti. Ya, horti tidak ada khusus. Ya, semua horti masuk. Nah, salah satu contoh juga bawang merah juga sangat cocok sekali. Ini popor besar, pertumbuhan juga gila, anakan banyak dengan menggunakan MGP sama Primavit. Sedangkan ada Mas memang sangat bagus sekali dari segi pertumbuhan kan Mas. Saya perhatikan untuk tanaman bawang merah ya. Karena memang dia fokus di KTK. Memang dari NPK-nya kecil banget. Dia fokus di mikrobionya sama KTK-nya, karena memang terkandungnya kualitas tinggi di agama itu kan mineralnya. Iya. Begitu sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, saat ini kan kita istilahnya berbagi informasi dengan sahabat lamaku, konsultan dari salah satu perusahaan. Ya alhamdulillah beliau bisa hadir, bisa silaturahmi di tempat kami. Ya intinya menyambung tali persaudaraan, kemudian berbagi informasi dengan teman-teman. Kalau butuh nanti ada yang mau ditanyakan, mau bagaimana mendapatkan produk tersebut, nanti bisa chat, komen, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe adalah gratis. Ya. Kemudian ada Mas, ini adalah salah satu peluang. Sebenarnya tidak semua petani tahu, paham manfaatnya. Karena kalau kita sudah merasakan sekali, insya Allah tidak akan tidak akan lupa dengan apa yang namanya ada Mas. Ya, di sini sudah masuk hampir 2 tahun kamu ya. Tapi alhamdulillah, petani-petani yang mengonsumsi ya masih belum banyak karena mungkin dia belum paham benar ya manfaatnya. Tapi yang sudah mengonsumsi dia akan melebar. Jadi tanaman satu, kemudian yang lahan yang kedua, ketiga mulai dikasih semua. Apalagi tanahnya sendiri, lah itu dia akan mengutamakan. Sebenarnya gini Bang, soal agar Mas itu untuk kontur atau jenis tanah di Kediri kita itu cocoknya karena memang dia berpasir, dia poros. Kalau dikasih ada Mas, dia jadi mengikat air. Katakanlah kebutuhan air juga begitu banyak sebelum pakai ada Mas. Karena aku di Sumatera Utara ini ya budidaya pakai ada Mas rata-rata di lereng Gunung Sinabung. Makanya paling banyak kan kalau di Sumatera Utara Sorti. Oke, sampai lagi, Mus. Jadi kalau ada yang kurang paham atau bertanya tentang produk atau budaya jahe merah selanjutnya bisa chat Pak Amin atau nanti bisa tulis di nomor saya di lembar bawah. Oke, demikian sahabat-sahabatku. Alhamdulillah pertemuan pada siang hari ini dengan
aku dari Jawa Tengah berjalan dengan baik. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kalau semisal ada yang perlu tidak dipahami, kemudian mau berbagi informasi, monggo chat, share dan komen, kemudian subscribe, nanti biar kita ada ulasan-ulasan yang nantinya bisa kita sampaikan selanjutnya. Demikian sahabatku dimanapun Anda berada, semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat.